Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nugroho dari Prodi Informasi dengan NIM 04982548. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 kali ini, untuk tugas praktiknya adalah mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian JavaScript Framework JS dengan memasukkan konsep view komponen dan view template. Dan juga mahasiswa di sini dapat untuk menampilkan data serta menerapkan fungsi conditional untuk pengadaian, dan juga mahasiswa menerapkan data binding, dan kemudian mahasiswa menerapkan fungsi watcher untuk menghasilkan output yang diharapkan, serta menerapkan pengolahan data array melalui declarative v4 atau zero base. Mahasiswa mampu menerapkan formatting data text menggunakan konsep filter, dan juga mahasiswa mampu menerapkan konsep custom element dari view component dan property template. Pada tugas 3 kali ini untuk formatnya kurang lebih sama ya. Saya masih menggunakan dari tugas 2 ini, saya akan pakai link untuk tugas 3. Untuk struktur dari projectnya itu di sini saya sudah samakan ya. Untuk index HTML dan untuk asetnya di sini CSS dan lain-lain, sampai dengan di sini ada ya untuk yang components dan template-nya kita sudah buat sama persis ya. Dan untuk catatannya di sini menggunakan gaya Capcase, Stockable.js dan lain-lainnya sampai ke halaman Stock Manager seperti tugas 2 ya. Kemudian di sini sampai dengan di tracking DO ya, sampai ke nomor sequence secara otomatis, image sama. Kemudian di sini juga fitur data keterangan. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini ya, terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan pengiriman dari data waktu yang diambil berdasarkan local time yang ada di komputer, kemudian data keterangan yang berdasarkan input dari pengguna atau user. Dan di sini untuk strukturnya sudah sesuai dengan yang dari tadi di instruksi tugasnya. Dari komponen sini ada stok app.js ya. Di sini untuk fiturnya untuk manipulasi komponennya sampai dengan di dalam fakturnya. Di sini juga strukturnya sudah saya tambahkan ya, untuk jenisnya sampai ada listnya ya, simulotnya juga saya masukkan jenisnya, kategori listnya, kemudian untuk stoknya ya ini juga sudah saya masukkan beberapa ya, ada 2, kemudian yang lainnya juga di bawah. Kemudian ada stok filternya juga, dokumen filter komponennya, semua filter sudah di sini, sampai ke untuk mereset filter berdasarkan kategori ketika lokasi sudah berubah. Kemudian stok formnya itu ya, stok form komponennya di sini. Untuk stok komponennya ini untuk mengosongkan untuk hapus properti juga menambahkan form untuk material yang baru gitu ya. Kemudian ada stok summary JS nya juga, ada stok komponennya di sini untuk menambahkan masukkan bahan ajar dari area total stok sampai ke jenisnya. Kemudian ada stok table, di sini juga ada stok table-nya ya dengan kelasnya. Nah, di sini ada untuk meng-clear head untuk emot jika ada, kemudian hanya tampilkan tooltip ya, itu jika ada catatan, sama mengupdate untuk position tooltipnya. Kemudian nilai heading untuk mencegah filtering pada perpindahan antara statusnya ya, untuk step table-nya. Kemudian untuk tracking add-nya di sini juga ada tambahannya. Untuk tracking add-nya di sini untuk formnya ya. Untuk formnya itu ada NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim ya. Kemudian sini untuk form validnya juga sama, masukkan semua ya, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim sesuai dengan ini ya. Kemudian untuk validasi metodenya di sini, validasi NIM itu harus diisi ya, terdiri dari 9 angka ya. Kemudian validasi namanya juga, nama harus diisi nomor 3 karakter, ekspedisi juga harus dipilih, paket juga harus dipilih, tanggal kirim juga harus dipilih. Kemudian sini ada tracking APP ya, tracking APP.js juga. Sini untuk data simpan masuk ke tracking. Kemudian sini untuk track sequence-nya mulai dari 3 karena DO-nya kan jadi sudah masukkan ya, untuk yang DO nomor 1 dan nomor 2 itu sudah ada. Kemudian di sini untuk load datanya, data awal di servernya itu ya, jika misalkan dia ada network response yang tidak oke ya. Kemudian untuk pembukaan data dari JSON dengan data baru di dalam memori. Untuk ini kemudian sudah ada untuk hitung sequence number berikutnya secara otomatis. Kemudian di sini ada data fallback-nya untuk trackingnya ya. Di sini saya masukkan 2 ya, ada 2 DO ya, untuk DO 2005/001 dan 2005/002. Oke, di sini juga untuk paketnya juga, untuk listnya ya, tracking APP.js-nya sudah saya masukkan paket tulisan paket 01 dan 02, paket IPS dasar dan IP dasar. Nah, di sini juga untuk generate nomor DO baru secara otomatis. Nah, di sini juga tambahkan tracking data di memori untuk penyimpanan sementara. Nah, di sini ada instrumen sequence-nya untuk DO berikutnya ya, dan kembali ke view search dan auto search dari DO yang baru. Jika sudah sukses, di sini akan muncul notifikasi bahwa delivery order sudah berhasil dibuat, akan muncul.
kemudian ada tracking detail statusnya juga. Di sini untuk komponennya ini juga ada di sini ya ada get current local time-nya, jadi mengambil dari tracking detailnya berdasarkan dari tanggal yang ada di lokal, dari tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detiknya ya. Untuk kategori entry-nya berdasarkan dari proses styling-nya, kemudian mulai dari at the beginning of the array-nya. Untuk yang pertama untuk bagian perjalanan, update status in progress-nya, kemudian reset form-nya. Kalau muncul notifikasi sukses progress, dia akan muncul progress baru ditambahkan gitu ya. Oke, saya untuk search-nya juga sama untuk mencarinya ya, untuk mencari search-nya, komponennya. Dan di sini untuk template-nya, di sini ada banyak, ada pakai model HTML. Saya buatnya dulu tracking sampai status batch-nya. Sini stock filternya juga ya, stock filternya, kemudian stock form-nya juga. Di sini juga saya tambahkan ya untuk bagian hapus catatannya. Kemudian ada stock summary juga ya, stock summary-nya saya tambahkan finalnya, stock table-nya juga. Jadi untuk stok table-nya agar supaya ketika ditambahkan dari item kode, judul, dan PWC dan lainnya sudah masuk ke dalam raknya. Tracking detail semuanya hasil ditemukan sampai ke timeline pengiriman sampai ke info paket yang dipilih. Oke, di sini ada tracking search-nya juga ya, tracking HTML-nya. Jadi semua sesuai dengan ini. Dan juga untuk komponen dari datanya di sini juga untuk ada data bahan ajar JSON-nya juga ya, data bahan ajar JSON-nya juga tadi. Di sini juga PWJ list-nya ya, dimasukkan kategori PWJ list-nya dari file yang ada tugas dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Kita bisa tambahkan kategori listnya juga, ini wajib pilihan praktikum problem desk semuanya. Ini untuk ekspedisinya juga regular 3 Maret, Express 1 Februari. Paketnya ini ada paket PWJ UT01, paket tes dasar semuanya dimasukkan dengan harga 120.000. 140.000 nanti akan muncul ketika dipilih. Dan untuk stoknya ya, saya masukkan ini ada 4 di stok bahan ajarnya. Kemudian sini ada track DO yang saya masukkan ada 2 ya. Oke, kita langsung coba running ya untuk di indeks HTML nya. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya ya, dashboard aplikasi Citanya. Nah, dari sini kita lihat bahannya ajar ada total ada 24, pengirimannya itu ada 12, yang laporan ada 5. Kemudian untuk stok bahan ajar di sini ada 2 total bahan ajar yang sudah diinputkan di dalam sistemnya. Dan juga jumlah stoknya yang ada di sini ya. Jumlah stoknya di sini ada 15 dan 20, jadi total ada 35. Dan untuk jenis barangnya ada 1 ya. Oke, sini misalkan stok bahan ajar untuk menambahkan data bahan ajar baru, misalkan termasukkan FTSI 4109. Ini merupakan pemrograman berbasis soalnya PWJ Jakarta. Di sini lokasi raknya berarti sudah berapa? Saya masukkan rak A ya, R1 5 misalkan ya. Jumlah stok memasukkan 300 misalkan. Di sini stok setnya minimal 10 dengan harga misalkan 89.000. Ini kategorinya misalkan wajib ya, tambahkan catatan. Jika wajib. Oke, lalu disimpan. Data berhasil ditambahkan, kemudian di sini kita sudah berhasil tambahkan. Nah, di sini juga ada filter untuk mencari bahan ajar ya. Misal tadi pemrograman web berbasis web, nah ini sudah muncul ya. Atau bisa mencari berdasarkan nama STSN 1 bulan, nah, sudah muncul. Kemudian bisa difilter berdasarkan lokasi ya, Jakarta. Jadi ini muncul yang Jakarta ya, yang lain tidak ada karena kita tambahkan. Filter untuk lokasi, filter untuk berdasarkan kategori ya, semuanya wajib. Jika misalkan ada pilihan yang lain akan muncul yang lain. Dan statusnya juga, statusnya banyak ya, kan hijau tersedia. Jika stok review order di warna kuning ya, untuk order. Boleh kalau stok kosong sini tidak ada. Oke, kita tambahkan semuanya. Oke, di sini untuk jenisnya. Dan untuk di stok manajernya, di sini untuk functionnya, di sini bisa untuk actionnya itu bisa dihapus dan bisa ditambahkan. Misalkan dari pemrograman web ya, ini bisa kita edit. Oke, biar terlalu semua. Nah, di sini ada nama barang bisa kita rubah, misalkan ini basis web gitu ya. Di sini bisa PWJ-nya bisa dirubah. Di sini araknya juga bisa kita rubah. Ya, anggaplah kita rubah
mau berbasis desktop. Misalkan gue jadi Surabaya, sini direct R240 ya, dengan harga 60.000. Bentar, start dulu. R240 dengan harga 60.000, jumlahnya misalkan hanya 100. Sini stok setnya 5 ya, dan ini misalkan jadi MK pilihan. Ketika itu kita simpan, maka data akan berhasil diupdate. Nah di sini langsung berubah ya, untuk nama mata kuliah yang dirubahnya, nya, kemudian di lokasi raknya, sampai harga, sampai jumlah stok, semuanya bisa diedit di dalam stok bahan ajar. Kemudian ini juga untuk datanya juga bisa dihapus, misalkan simulasi kita hapus. Di sini ada notifikasi apakah Anda ingin menghapus bahan ajar, klik oke. Data dihapus dan datanya sudah hilang di dalam stok bahan ajar, kurang lebihnya di stok bahan ajar seperti itu. Kemudian untuk kedua adalah tracking pengiriman. Di sini ada nomor 2 DO yang sudah saya buatkan. Sini DO 2025-0001 dan DO 2025-0002. Di sini bisa kita lihat ya, bisa diklik nomor yang tersedianya. Sini setelah pengirimannya ya, di sini dalam perjalanan, dari informasi paket sampai jenis paket yang dipilih. Kemudian ada yang kedua juga sama. Nah di sini fungsi dari filter di searchnya di sini bisa berdasarkan nomor DO nya, misalkan DO 2025-0002 acak. Nah kemudian sini langsung muncul, bisa difilter berdasarkan search dari nomor DO yang dipilih. Kemudian saya akan simulasikan jika misalkan buat untuk tambah DO baru ya. Kita misalkan dia otomatis tergenerate nantinya, nomor DO nya di belakang sudah otomatis tergenerate. Saya contoh masukkan nomor teman saya, kemudian nama saya tes ya. Saya pilih ekspedisinya sebagai Jani Elguler. Ini pakai bahan ajar sampai nomor 1 dengan harga 10.000 ya. Di sini tanggal kirim misalnya saya masukkan tanggal sekarang lah, dengan harga sekian, lalu saya simpan. Data berhasil, DO sudah tersedia dilacak ya, sudah statusnya diproses, akan muncul seperti ini, DO berhasil dibuat. Nah di sini sudah masuk ke dalam list ya, nomor DO yang tersedianya bisa kita lihat. Nah di sini DO 0003 ini ada sama saya dengan sekian ya, dengan paket ekspedisi di luar. Dan di sini di dalam DO nya ketika sudah dibuat, dia akan bisa menambahkan untuk status progresnya. Ketika kita tambahkan status progres, misalkan tadi nomor DO saya tambahkan status progresnya, paket sedang disiapkan atau packing, misalkan seperti itu. Lalu tambahkan ke progres, maka data progres berhasil ditambahkan masuk ke dalam proses DO nya, dan di sini akan muncul seperti ini. Nah di sini berdasarkan local time dari komputer saya dan date time nya, maka langsung statusnya akan ditambahkan. Jadi ketika nomor DO baru dibuat dan tambahkan progres, langsung bisa ditambahkan. Begitu juga dengan yang sudah existing ya, misalkan tadi nomor 1 saya tambahkan progres, misalkan sini penerimaan di lokasi Tangsel ya, saya tambahkan progres ya, tambahkan, kemudian saya tambahkan paket sedang dikirim ke lokasi tujuan, lalu tambahkan progres, lalu saya tambahkan, lalu klik OK, dan ini langsung muncul progres sedang dikirim ke lokasi tujuan. Jadi untuk tracking pengirimannya di sini, untuk dari laksa pengiriman sampai ketambahan DO baru itu bisa kita tambahkan. Kemudian filter dari search dari laksa pengiriman berdasarkan nomor DO ya, tadi nomor 3 kita acak. Nah di sini langsung bisa dilihat ya status DO nya sampai list yang ada di sini juga saya tampilkan. Kemudian juga bisa langsung menambahkan dari progres di dalam DO dari pengiriman tersebut. Jadi kurang lebihnya untuk tugas 3 kali ini saya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.